Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan kali pertama saya akan membawakan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi. Sebelumnya saya tidak mempunyai pengalaman untuk membawakan materi ini di depan teman-teman para calon pengantin ya. Mungkin sebentar kita akan sharing saja lebih tepatnya apa yang teman-teman tidak tahu boleh ditanyakan kepada saya. Dan apa yang saya tahu akan saya sampaikan kepada teman-teman nantinya. Kalau mungkin ada jawaban saya yang kurang memuaskan, boleh hubungi saya untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Ya. Sebelum kita lebih dalam mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, yang paling penting itu kita tahu tentang apa sebenarnya kesehatan reproduksi. Kalau kesehatan reproduksi itu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara umum. Di sini bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan mental fisik, tetapi juga terkait dengan bagaimana individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Artinya, kalau ada yang tidak mengalami hal yang aman, nyaman, dan menyenangkan kalau melakukan seks, artinya itu tidak sehat reproduksinya. Nah, di sini setiap orang memiliki hak reproduksi dan seksual, artinya perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada yang dibedakan. Sama-sama memiliki hak reproduksi dan seksual. Dalam hal ini harus sama memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah yang akan dimiliki, dan jarak kelahirannya bagaimana, berapa. Tidak boleh laki-laki yang lebih dominan atau perempuan yang lebih dominan, harus sama. Harus dicarikan solusinya untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang bagus. Yang kedua, memiliki hak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksinya. Seperti efek samping obat-obatan atau tentang keluarga berencana. Terus yang ketiga itu mendapatkan informasi yang mudah tentang penyakit menular seksual yang bisa didapatkan oleh perempuan ataupun laki-laki. Dan yang keempat, yang tadi memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Jadi memang di sini harus intinya itu semua keputusan harus keputusan bersama, tidak boleh egois, harus sama-sama dimusyawarahkan untuk kepentingan bersama intinya. Terus yang kelima itu pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat, selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi sehat. Di sini perempuan itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, tapi tetap harus turut aktif untuk mengetahui bagaimana itu kehamilan, proses persalinan bagaimana. Jangan hanya kita yang mau diberikan, tapi kita juga yang harus aktif. Terus yang terakhir itu memiliki hak untuk hubungan suami istri itu didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Artinya di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang harus merupakan suatu kesepakatan yang harus sama-sama dimusyawarahkan, harus kemauan bersama, bukan kemauan salah satunya. Kalau kemauan salah satunya artinya itu merupakan suatu proses pemaksaan. Nah, mengapa dalam kelas persiapan pernikahan itu ada materi ini? Karena ada 4 hal yang paling penting yang disiapkan sebelum menikah. Bukan hanya mental saja yang harus
disiapkan, bukan hanya materi, tapi ini adalah hal yang paling penting dalam dunia kesehatan. Pertama itu persiapan fisik, kedua persiapan gizi, imunisasi, dan menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini empatnya ini sangat berperan penting terhadap proses kelangsungan hidup tak selama proses pernikahan tak nantinya. Pertama itu persiapan fisik, apa-apa yang harus disiapkan. Di sini yang melakukan pemeriksaan fisik itu bukan hanya pihak perempuan, tapi pihak laki-laki juga. Jadi jangan terlalu diberatkan pihak perempuannya. Pihak laki-laki juga harus melakukan pemeriksaan fisik. Bisa datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi tak secara umum dulu, kemudian sudah diperiksa umum, baru dilakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu terus pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan urin, dan penyakit menular lainnya. Kalau pemeriksaan urin itu ada yang sudah lakukan pemeriksaan narkoba di puskesmasnya. Ada? Kalau di puskesmas Buleleng itu dilakukan pemeriksaan narkoba sebelum mengambil surat keterangan. Sudah, Ji? Terus diperiksa juga pemeriksaan HIV. Sifilis juga. Itu gunanya supaya kalau nantinya ada penyakit menular seksual tidak saling menuduh-menuduh, bilang siapa yang bawa, siapa yang tular-tulari begitu. Supaya memang kalau ada juga penyakitnya kita obati terlebih dahulu, dicari tahu bagaimana cara-caranya supaya bisa sembuh. Bedanya kalau orang yang tidak punya penyakit kan biasanya itu tidak ada metode-metode khususnya. Kalau ada penyakit menular seksualnya itu biasanya kita obati dulu, baru kita berikan tata caranya. Kalau mau berhubungan bagaimana lebih bagusnya, kapan bisanya. Terus yang kedua itu persiapan gizi. Di sini dikhususkan untuk perempuannya. Kenapa? Kalau gizi ibunya bagus, kalau perempuan gizinya bagus, kesiapan dari tubuhnya untuk menerima bakal calon bayi juga bagus, insya Allah anaknya itu sehat. Nah, kalau ibunya memang gizinya yang masih kurang, kita perbaiki dulu gizinya, supaya saat hamil nanti anaknya tidak mengalami penyakit-penyakit tertentu. Karena kalau ibu dengan gangguan kekurangan energi kronis itu bisa jadi anaknya akan lahir berat badannya rendah, di bawah berat badan normal. Kemudian kalau ibunya tidak mencukupi kebutuhan besi atau asam folat, biasanya itu gangguannya bisa terjadi keguguran saat hamil, bisa juga terjadi bayinya lahir rendah, atau perdarahan setelah persalinan. Terus yang ketiga itu status imunisasi TT, tetanus toksoid. Sebenarnya sebelum menikah, kita para perempuan itu harus melakukan yang namanya vaksin TT, imunisasi TT. Dalam prosesnya itu sebenarnya harus 5 kali. Kenapa 5 kali? Supaya dalam kekebalan tubuh kita terhadap virus terhadap tetanus itu bisa terjamin selama 25 tahun. Artinya kalau kita sudah TT 5 kali sebelum hamil atau sebelum hamil, pada saat hamil nanti kita tidak perlu TT lagi selama 25 tahun. Terus yang terakhir, menjaga kesehatan organ reproduksi. Ini yang paling penting karena kalau organ reproduksi kita sehat, nanti insya Allah hasilnya juga sehat. Artinya kalau kita ingin cepat mempunyai anak, kemungkinan setelah menikah pasti akan cepat mendapatkan keturunan kalau memang Allah menghendaki begitu. Kalau dari kitanya sehat,
kemungkinan untuk cepat mempunyai anak itu ada. Nah, ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Ini tampak dari depan. Ini vagina atau saluran bersenggama. Kemudian ini di antara rahim sama vagina itu ada serviks. Ini serviks yang dimaksud adalah mulut rahim. Di sini bisa terjadi infeksi kalau memang ada bakteri yang menyebabkan infeksi. Kemudian ini rahim. Rahim ini adalah tempat bertumbuhnya calon janin atau bayi di dalam tubuh. Kemudian ini indung telur, tempat penghasil sel telur, sel yang akan dibuahi oleh sperma laki-laki. Ini tabung falopi, ini adalah saluran yang akan membawa sel telur menuju ke rahim. Kalau tampak dari samping, sebenarnya itu rahim itu ukurannya kecil, tapi dia akan bertambah besar seiring dengan pertumbuhan janin di dalamnya. Jadi dia elastis dan akan kembali mengecil ketika bayi kita keluar. Di depan rahim itu ada saluran kemih, saluran kencing yang ini. Nah, biasanya kalau kita hamil, ini rahim kita akan membesar. Ini rahim kita membesar, otomatis membuat saluran kemih kita menjadi terjepit, makanya kita kencing-kencing. Nah, ini tadi yang saya jelaskan fungsi-fungsinya. Kalau ini organ reproduksi dari laki-laki. Nah, ini adalah buah zakar atau testis namanya. Buah zakar atau testis. Di sini nih tempat penghasil calon bakal anak. Di sini penghasil sperma. Itu yang akan membuahi membuahi sel telur. Nah, dari sini dia akan melewati yang namanya saluran menuju ke daerah penis. Di sini ini adalah penis atau yang lebih dikenal dengan apa namanya? Ya, penis lah istilahnya. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama itu yang harus yang paling penting itu adalah menjaga kebersihan. Bukan di sini, seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya perempuan yang harus jaga kebersihan, tapi laki-laki juga. Dengan cara itu, pertama, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kedua, pakaian dalam yang menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan cairan. Untuk membersihkannya, sebaiknya pakai handuk atau kain-kain yang bersih atau tisu. Terus celananya itu tidak boleh terlalu ketat. Kenapa? Daerah kemaluan kita adalah daerah yang sensitif. Artinya dia itu kalau dalam keadaan lembab bisa menyebabkan adanya infeksi-infeksi. Yang paling sering terjadi adalah infeksi jamur. Nah, infeksi jamur itu biasanya akan timbul, artinya bisa hilang sebentar dengan pengobatan, tapi kalau tidak dibersihkan dengan baik, dia akan timbul lagi kembali. Kenapa harus menyerap keringat? Pakaian dalam yang harus menyerap keringat dan cairan, supaya tidak menyebabkan kelembapan. Kalau dia tidak menyerap keringat, bisa jadi daerahnya basah terus, lembab terus. Kenapa harus diganti 2 kali sehari? Ya, supaya tidak lembab juga. Kenapa harus dibersihkan dengan kain atau lap ataupun tisu yang kering? Sebaiknya karena untuk menghindari yang namanya kelembapan.
Kalau orang sudah pipis, lebih bagusnya dibersihkan dulu, baru memakai celana dalam. Karena kalau tidak, kalau langsung pakai celana dalam bisa menyebabkan lembab daerah kemaluan. Kalau perempuan itu ada tambahan sedikit, cara membersihkan kemaluan setelah buang air kecil itu jangan dari belakang ke depan, cara cebok tak. Dia itu dari depan ke belakang. Tidak boleh bolak-balik, harus dari depan ke belakang. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan itu, dari belakang itu ada pantat. Otomatis kotoran-kotoran dari pantat akan masuk ke dalam saluran kelamin tak. Jadi kalau dari depan ke belakang bisa dia itu dibuang, artinya kalau dari depan ke belakang itu lebih bersih dibanding dari belakang ke depan. Hindari juga pakai cairan-cairan pembersih vagina, pembersih kelamin. Bersihkan saja pakai air mengalir atau sabun. Tidak boleh pakai sabun pembersih kayak sabun sirih apa, karena sebenarnya di dalam kalau pakai sabun sirih itu dia mengganggu kadar pH, kadar dari kemaluan tak. Normalnya itu bakteri-bakteri ada yang baik supaya menjaga kebersihannya vaginata. Tapi kalau kita pakai cairan-cairan atau sabun pembersih itu bisa jadi mengganggu kenormalannya itu bakteri. Jadi tidak ada yang bisa menjaga kebersihannya vaginata. Sebaiknya juga pakai pembalut yang memang daya seratnya tinggi. Kan sekarang itu kalau haid orang pakai pembalut yang memang dia khusus yang rendah alergi. Ada itu, ada di supermarket dia itu hipoalergik. Jadi tidak menyebabkan iritasi ataupun tidak menyebabkan adanya sumber infeksi lainnya. Kalau memang terus kita rajin-rajin lihat apakah ada keputihan atau tidak. Normalnya itu keputihan ada kalau kita sebelum haid dan sesudah haid. Tapi itu kalau keputihan yang normal itu cuman kayak lendir-lendir saja, kayak bening, tidak gatal, tidak berbau, terus tidak berwarna, yang meninggi kayak lendir-lendir ingus begitu, tapi sedikit. Yang tidak normal itu kalau dia bergumpal-gumpal, warna putih seperti susu, berbau, atau warna putih keju yang kuning-kuningan kayak keju, warna hijau, terus bau sekali dan gatal sekali dan perih, itu tidak normal. Dan banyak. Nah, kalau ada itu kita harus cepat-cepat periksakan ke dokter atau ke puskesmas. Artinya ada sesuatu proses infeksi yang terjadi di dalam saluran kelamin tak. Terus untuk laki-laki harus sunat. Sunatnya juga itu sebaiknya sunat kan ada yang sunatnya itu kalau di daerah-daerah ada versi kampung sama versi yang medis ya. Sebaiknya sunatnya itu versi yang medis karena sebenarnya itu fungsi sunat sendiri itu selain dianjurkan di agama itu memang untuk kesehatannya karena kulit sisa-sisa yang ada di depannya ini tadi, yang ini kulit di depannya yang menutupi kepala penista itu sumber infeksi. Di situ kalau kan di daerah situ ada namanya sisa-sisa kotoran penis yang namanya smegma, yang putih-putih biasa itu kalau di anak-anak. Nah itu yang harus dibersihkan karena kalau menumpuk bisa jadi sumber infeksi yang sangat berat, bisa jadi penyebab kanker juga.
Nah, terus yang paling penting juga kalau ada keluhan di daerah kelamin, kita wajib periksakan juga ke dokter karena bisa jadi ada proses infeksi yang terjadi. Jangan malu untuk periksakan diri kita ke dokter karena semakin malu semakin kita tutupi, pengobatannya bakal terlambat dan pasti efeknya juga sudah parah. Terus cara menjaga kesehatan reproduksi yang kedua itu harus tahu kapan waktu yang bagus untuk hamil dan bagaimana itu kehamilan dan proses persalinan beresiko. Ada 4 hal yang bisa menyebabkan kehamilan dan proses persalinan yang beresiko. Ada 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu itu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun. Ada juga terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, di mana anaknya lebih dari 3, atau jaraknya terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Kalau di sini yang calon-calon pengantin perempuannya umurnya rata-rata berapa tahun? Ada yang kurang dari 20 tahun? Ada? Siapa? Berapa? 1 Ji? 2? Coba angkat tangan, enggak apa-apa Ji. Berapa orang? 2? Kita berapa umur tak? Kita 17. Mungkin yang dari puskesmas Bululoe itu sudah diedukasi. Kita dari puskesmas mana? Oh, kalau dari puskesmas Bululoe itu untuk usia kurang 20 tahun itu sudah diedukasi. Sebaiknya untuk menunda dulu kehamilannya. Kenapa? Karena umur kurang dari 20 tahun itu dianggap dalam dunia kedokteran atau dunia medis itu proses organ reproduksinya belum cukup matang, artinya belum cukup fungsi untuk menerima yang namanya janin, karena resiko-resiko yang sangat tinggi. Bisa jadi nanti di dalam prosesnya terjadinya keguguran, abortus, karena kurang siapnya kandungan rahim menerima calon bakal janinnya. Kedua, mungkin walaupun bisa bertahan, bisa jadi terjadi yang namanya keracunan dalam kehamilan, yang tekanan darah tinggi, bisa kejang-kejang. Nah, hal itu mengapa kalau di puskesmas Bululoe itu dianjurkan untuk menunda kehamilan dengan proses yang metode-metode yang sebentar saya jelaskan. Kalau terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun sebenarnya boleh hamil, tapi harus memang rutin kontrol ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Terus yang 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Jadi, kalau misalnya dikasih rezeki untuk hamil, tolong rajin-rajin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Kalau memang kita tidak bisa di rumah sakit atau dokter spesialis, di puskesmas minimal 6 kali. 1 kali di kehamilan trimester pertama, 2 kali trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga. Apalagi yang umurnya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil atau jaraknya terlalu dekat. Dan di puskesmas itu, beberapa puskesmas itu mengharuskan untuk USG 2 kali dan 2 kali ketemu dokter. Jadi pada saat trimester pertama wajib untuk ketemu dokter dan untuk USG. Terus trimester ketiga usia kehamilan 32 minggu sampai 36 minggu itu juga wajib ketemu dokter dan wajib untuk USG. Kalau di puskesmasnya ada USG. Kenapa? Karena di situ bisa ditentukan kita melahirkan di mana, bagaimana kondisi janin, perlu tidak ke dokter spesialis atau tidak.
Jadi memang harus kita proaktif. Kalau bisa sama-sama suami sama istrinya, karena kan yang sama-sama bikin, sama-sama harus juga lihat, sama-sama juga harus pelihara nantinya. Jangan dibebankan kepada istri saja. Ini ada metode-metode kontrasepsi yang dianjurkan untuk pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Untuk yang tadi saya jelaskan bahwa usia kurang dari 20 tahun sebenarnya dianjurkan untuk menunda, tapi keputusan lagi kembali kepada kita, Ji. Tapi kalau saran dari kesehatan memang harusnya ditunda sampai usia lebih dari 20 tahun. Nah, metodenya itu ada yang gunakan pil. Pil itu yang diminum tiap hari. Harus diminum tiap hari. Kalaupun dilupa, boleh double keesokan harinya pada saat diingat. Terus bisa suntik. Suntik itu ada dua macam. Ada suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Terus ini pil sama suntik itu dia mengandung hormon. Artinya kerjanya itu dia kerjanya di hormon. Dia bikin hormon tidak terlalu siap untuk menerima sel sperma dan sel zigot hasil fertilisasinya. Terus yang ketiga itu kondom. Kondom itu yang biasa yang dibeli-beli gitu. Ya lupa, merek apa? Kalau yang ini tiga metode jangka pendek, artinya ketika kita tidak minum untuk pil, tidak suntik ataupun tidak pakai kondom itu bisa kemungkinan untuk bisa hamilnya ada. Terus kalau metode jangka panjang, artinya ini dipakai lama dalam bertahun-tahun, tapi kalau dilepas kemungkinan hamil juga masih ada, Ji. Bahkan lebih subur juga. Ada namanya implan atau susuk yang biasa masuk di lengan itu. Terus AKDR di sini yang IUD, yang spiral yang dikasih masuk ke dalam rahim tak. Ini khusus perempuan. Kalau metode alami ada namanya metode amenorelaktasi. Biasanya itu ibu-ibu yang menyusui ASI eksklusif 6 bulan. Biasanya dia tidak akan mendapatkan haid 6 bulan. Jadi walaupun dia tidak menggunakan kontrasepsi apapun, tingkat kebobolan untuk hamilnya itu sangat rendah. Pantang berkala atau sistem kalender. Jadi dia di sini kita hitung siklus haid tak, kita hitung masa subur tak. Kalau berhubungan saat masa subur kemungkinan hamilnya sangat tinggi. Kalau di luar masa subur kemungkinan hamil ada tapi tidak terlalu tinggi. Coitus interruptus atau senggama terputus. Arti di sini yang dimaksud itu pada saat kita berhubungan, ketika sang suami sudah mulai ingin mencapai puncaknya, dia harus keluarkan di luar, tidak di dalam vagina atau rahim. Kalau pengukuran suhu besar dan penilaian lendir vagina itu agak sangat susah untuk dinilai. Terus yang ketiga, untuk menjaga kesehatan reproduksi itu kita harus tahu bagaimana ada tidak tindakan kekerasan yang ada di pernikahan tak. Tindakan kekerasannya itu ada 5, yaitu kekerasan secara fisik. Artinya ada kekerasan secara fisik, artinya itu seperti memukul, menendang, menjambak, atau menampar. Artinya itu sudah tidak sehat nih. Tidak sehat hubungan tak. Boleh memarahi, tapi tidak boleh bermain fisik. Terus yang kedua, kekerasan secara psikis, artinya seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan dan mengancam.
Terus yang ketiga itu kekerasan seksual, seperti memaksa dan menuntut berhubungan seks. Keempat, penelantaran, tidak memberi makan, tidak memberi nafkah istri. Nafkah di sini bisa nafkah lahir dan batin. Eksploitasi, seperti memanfaatkan atau memperdagangkan. Bagaimana solusi mengatasi tindakan kekerasan? Kalau kita dapat salah satu dari kelima kekerasan tersebut, jangan didiamkan. Kita harus pertama datangi ke fasilitas kesehatan. Kalau memang ada luka-luka, kita obati dan minta untuk divisum. Setelah divisum, baru kita lapor ke polisi. Jadi nanti polisi yang akan ambil hasil visumnya, bukan pihak keluarga. Kedua, jangan sembunyikan, harus kita ceritakan. Ceritakan ke paling penting itu ke keluarga. Kalau boleh teman dekat boleh, atau kerabat juga boleh. Nah, setelah dibahas tadi tentang kesehatan reproduksi, yang paling penting juga diketahui itu tentang penyakit organ reproduksi. Penyakit organ reproduksi itu ada 3, penyakit menular seksual, penyakit kanker, dan penyakit menyimpang seksual. Kalau penyakit menular seksual itu contohnya itu adalah gonore. Gonore itu dia gejalanya ada duh tubuh, atau lebih seringnya kencing nana pada laki-laki, namanya gonore. Kalau perempuan itu dia semacam keputihan tapi sangat mengganggu dan nyeri saat berhubungan. Sifilis itu atau yang dikenal dengan raja singa. Kondiloma, keputihan, HIV atau AIDS. Terus yang kedua itu penyakit kanker yang sering terjadi di perempuan, kanker rahim, serviks, dan payudara. Kalau penyakit menyimpang seksual itu yang tadi, sadomasochisme atau sadisme, memaksakan sering berhubungan suami istri yang dia ketika puas itu dengan cara memukul istrinya atau memukul suaminya atau menyakiti dirinya sendiri saat berhubungan suami istri. Nah, ini contohnya gejala gonore pada wanita dan pria. Kalau wanita itu lebih kepada adanya keputihan dan luka pada daerah serviks. Tapi ini bisa dilihat luka di leher rahim itu ketika dilakukan pemeriksaan. Kalau laki-laki itu paling sering itu dia gejalanya kencing nanah. Kalau raja singa, ini raja singa paling parah, dia bisa kena satu badan. Dia bintik-bintik kemerahan di daerah mulut, tangan, dan badan. Serta adanya luka di daerah kemaluan. Kalau ini kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Ini infeksinya itu infeksi virus. Dia bisa kayak, ada kayak daging menumpang, kayak jeger ayam itu. Kepala-kepalanya ayam yang kasar, bisa di daerah kelamin laki-laki, ini daerah penis, bisa di daerah ini daerah pantat, kalau dia berhubungan lewat bubur, yang ini. Dan ini daerah kelamin perempuan. Ya. Mungkin sekian materi yang saya berikan. Kalau ada teman-teman ingin bertanya terkait kesehatan reproduksi, boleh ditanyakan. Kita akan sharing di sini. Ya. Jadi itu tadi materi yang disampaikan oleh dokter sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, waktu sekarang ini jangan kita sia-siakan kesempatan bertanya untuk demi masa depan kita. Silakan kita berikan kesempatan 3 orang yang mau bertanya. Silakan.
Ayo, atau sudah tahu semua? Ah, sudah tahu semua. Silakan. Kalau ada yang ya dari materi yang kita sampaikan ataukah bisa dari materi lain, biar selain daripada yang disampaikan oleh dokter tadi, bisa kita tanyakan tentang hal-hal bagaimana menjaga kesehatan, termasuk dalam hal reproduksi nanti. Coba. Kalau misalnya saya bertanya, ya silakan. Ada ya? Ya silakan yang di belakang. Nama dari desa mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi kebutuhan yang ketika kita menstruasi sering mengalami kebutuhan. Nah, biasanya itu sering terjadi. Apakah ada solusi lain untuk mengatasi hal itu? Sudah? Ya, langsung saya jawab. Iya. Mengenai keputihan, sebenarnya itu keputihan hal yang normal. Kalau kita dapatkan sebelum haid, sebelum masa menstruasi atau setelah menstruasi. Kita dapatnya pada saat sebelum atau selesai? Sebelum dan selesai. Artinya normal. Kalau ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi, yang yang tidak berwarna, keputihan yang tidak berwarna, kemudian tidak berbau, walaupun jumlahnya banyak, tidak apa-apa. Asal tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, tidak perih. Nah, itu hal yang normal. Kita tidak bisa hilangkan karena memang sudah normal nih, pada dasarnya seperti itu. Yang harus di-warning itu yang tadi, yang warnanya berubah, berbau, sama ada gatalnya dan perihnya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Kalau misalnya Ibu Dok, dari bahayanya itu seorang istri kalau misalnya sementara hamil, baik hamil muda, hamil tua, lalu suaminya masih minta. Jadi malu itu. Iya, jangan malu, harus tahu. Untuk berhubungan suami istri pada saat istri hamil sebenarnya boleh-boleh saja. Asal kita tahu dan caranya juga ditahu bagaimana caranya. Kalau hamil muda sebaiknya berhubungan suami istrinya tidak terlalu keras, dikurangi ritmenya, dikurangi kekuatannya, dan sebaiknya untuk tidak dibuang di dalam. Karena sperma itu memicu terjadinya kontraksi dari rahim. Takutnya kalau kita buang di dalam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keguguran. Iya. Kalau hamil tua, untuk minggu-minggu ke 36 sampai 40 itu sebaiknya lebih dianjurkan untuk lebih sering untuk bersenggama. Kenapa? Karena dapat mempercepat proses persalinan. Iya. Tapi juga kita harus tahu kalau memang ada riwayat bercak atau ada keluar sering nyeri perut dari istri, kita batasi. Lihat juga dari istrinya apakah capek atau tidak. Kalau capek sebaiknya jangan dulu. Dan ada memang posisi-posisi tertentu untuk orang hamil untuk bagaimana berhubungan yang baik. Bisa searching posisi yang aman bagi ibu hamil untuk melakukan bersenggama. Ya, mungkin itu. Jadi saya kira ini ilmu yang sangat bermanfaat.